bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa perbuat untuk siapapun, untuk nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Namanya Ya. lengkap panjenengan sinten Bu? Jumirah. Umur saya lahir di Magetan tanggal 9 Maret 1962. Berarti sekarang sudah 59 tahun. Anak saya 2, yang pertama laki-laki sekarang menjabat sebagai lurah kelurahan Sarangan. Anak saya yang nomor 2 perempuan, sekarang dia mengikuti suami di Klaten, Jawa Tengah. Saya SD di SD Negeri Poncol 2. SMP saya SMP Negeri 1 Plausan. Kemudian saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Magetan. Kemudian saya kuliah di UNESA Surabaya. Saya diangkat tahun 1984 di SMP Negeri 1 Poncol. Kemudian mengikuti suami ke Kalimantan mulai tahun 1988 sampai 1993. Karena suami pindah ke Jawa, sehingga saya kembali lagi ke Jawa dan kembali ke SMP Negeri 1 Poncol. Waktu itu tahun 1993 sampai tahun 2005. Karena kebetulan suami saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 Poncol, saya kan tidak boleh satu kantor, sehingga saya dipindah tugaskan ke SMP Negeri 1 Plausan. Saya di sana mengabdi 1 tahun dan alhamdulillah berdirilah SMK Poncol yang menempati tempat ini sehingga tahun tahun 2006 saya mulai mengajar di SMK Negeri 1 Poncol ini sampai sekarang. Panjenengan ini kan dulu di Kalimantan. Iya. Kalimantannya itu di kota atau di pelosok-pelosok gitu? Enggak, kami kebetulan di ibu kota pembantu bupati, jadi lumayan enggak terlalu sepi, juga ramai banget juga enggak, ya sedang lah. Kan banyak tuh Bu profesi lain. Kenapa panjenengan memilih profesi menjadi seorang guru? Suka jadi seorang guru itu bisa mentransfer ilmu, berarti kita termasuk amal jariah ya. Selain itu juga bisa mendidik anak-anak, punya karakter, punya keterampilan, sehingga bisa digunakan untuk bekal di kehidupannya dia. Menjadi profesi apa saja pasti kan ada suka dukanya. Ya. Profesi panjenengan sebagai seorang guru. Ya. Suka dukanya menjadi seorang guru itu kenapa? Oh, lebih sukanya ya daripada dukanya. Lumrah kan namanya anak itu dalam satu kelas itu nggak mungkin semuanya patuh, semuanya taat. Mesti paling enggak ya ada 10% lah kita bilang seperti itu, anak yang sebenarnya setengah bandel. Tapi untuk anak Poncol dikatakan bandel itu ya nggak seberapa lah, masih batas-batas kewajaran saja. Kalau sukanya ya gimana ya, kita bisa setiap hari ketemu dengan anak didik, bisa senyum, tertawa, bisa ngasih tahu. Dan saya kebetulan suka istilahnya tutor-tutor gitu loh sama anak-anak gitu, dan dia patuh, dia nurut, itu bangga saya. Tapi kalau bagi anak yang bandel itu ya lumrah, alhamdulillah kita dekati, kita home visit dengan cara kita datang ke rumah, itu adalah sudah merupakan usaha dari kami sebagai guru, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan anaknya itu sendiri, sehingga dia akan lebih baik. Itu terapi saya. Jadi terapi saya sebagai seorang guru, kalau ada anak siswa yang agak sedikit bandel, itu kita datangi ke rumah gitu. Panjenengan ini kan termasuk guru senior Bu di SMK. Yeah.
Pasti ada murid yang panjenengan ingat dan paling berkesan bagi panjenengan niku sinten dan apa alasannya? Oh gini, maaf ya, saya lebih cenderung pada anak-anak yang lulusan istilahnya pertama, kedua gitu ya. Itu saya harus nyebutkan anaknya ya. Iya. Itu namanya Sugiyarno, anaknya aslinya itu Alastua. Waktu itu dia termasuk murid pertama jurusan tata boga. Dia anaknya sederhana, kreatif. Dia pernah kami kirim waktu itu, pernah PSG sekarang ya, PSG atau apa namanya ya, PSG ada praktek kerja industri, itu saya kirim ke Malaysia. Alhamdulillah dia bisa membawa the best 10 besar, dan sampai sekarang anaknya kerja di catering Sono Kembang, bisa membawa adik-adik kelasnya dan juga bisa perekonomiannya dia, kemudian apa namanya itu powernya itu adalah bagus. Di saat dia tuh pulang seringkali dia kita mintai apa namanya itu mentransferkan ilmunya dia itu ke adik-adik kelasnya seperti itu. Melalui video ini apa pesan dan harapan panjenengan kepada seluruh siswa? Saya mohon dengan adanya pandemi kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu semangat ya, semangat. Sekolah kita ini kan termasuk sekolah yang ada di pinggiran, Pak. Iya. Apa harapan panjenengan pada sekolah tercinta ini? Jangan bilang di pinggiran ya, biar di pinggir. Kita ini adalah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Harapan kami anak-anak dengan adanya ada wadah sekolah seperti ini, sekolahlah ke tempat yang lebih dekat, karena fasilitas atau sarana prasarannya di sini adalah sudah termasuk lengkap. Kita jangan malu sekolah di desa ya, bukan istilahnya tempatnya, tapi kita harus cari kualitas juga. Kalau di dunia pewayangan, panjenengan memilih tokoh wayang siapa, Bu, dan apa alasannya? Krishna, ya, hebat, luar biasa Krishna itu, wajangannya. Kalau tokoh nasional atau tokoh dunia siapa yang panjenengan kenal, yang mungkin menginspirasi panjenengan? Radhana Cengkartini. Dia seorang perempuan yang berjuang memperjuangkan emansipasi wanita. Biar kita ini wanita-wanita, kita ini harus juga jangan kalah dengan sepak terjangnya orang laki-laki. Nyatanya kamu yang minta berwawancara ini adalah perempuan. Jadi perempuan-perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang hebat. Apa moto atau semboyan dalam hidup panjenengan? Saya seringkali mengatakan pada diri saya sendiri, anak-anak saya, siswa saya, itu moto kita adalah apa yang bisa kita perbuat, bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa perbuat untuk siapapun, untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Bu Jumirah bisa memberikan ilmu yang berguna bagi seluruh siswa di SMK Poncol. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.